Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Saya akan melanjutkan materi penyajian data pada pokok bahasan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih diagram lingkaran itu? Nah, diagram lingkaran itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, penyajian data dalam diagram lingkaran itu terbagi atas beberapa subjuring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Nah, jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita belajar cara membuat diagram lingkaran ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh penyajian diagram lingkaran berikut ini. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel untuk ukuran sepatu 33 itu ada 2 banyaknya. Ukuran sepatu 34 ada 4. Nah, seterusnya seperti itu sampai pada ukuran sepatu 39 ada 3. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian buat seperti ini untuk menyajikan data tersebut menjadi diagram lingkaran. Kalian bisa mengelompokkan ukuran-ukuran sepatu yang sama. Kemudian setelah itu menghitung persentase setiap ukuran sepatu. Seperti ini. Tadi ukuran sepatu 33. Ada 2 frekuensinya. Tadi totalnya berapa total frekuensi? Oh, total frekuensinya itu ada 24. Nah, untuk mencari persentasenya itu adalah frekuensi per total frekuensi. Maksudnya total di sini tuh total frekuensi dikali dengan 100%. Nah, jadi 2/24 dikali 100%. Berapa? Oh, 8,33%. Dari mana ini? Oh, dari sini. Nah, ini 100 dibagi 24 kemudian dikali dengan 2. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga bisa dibulatkan ya. Dibulatkan 8,33. Nah, 33 ini kan kurang dari 5. Nah, jadi ini 8%. Kemudian ini 4/24 dikali 100%. Ini 16,67. Ini lebih dari 5. Ini bisa dibulatkan menjadi 17%. Nah, kemudian ini 3/24 dikali 100%. Nah, ini 12,5. Nah, ini bisa dibulatkan ke atas jadi 13%. Nah, ini 8,33 dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5, 8%. Nah, ini tetap 25%. Kemudian yang ini 16,67. Oh, jadi berarti 17%. Kemudian ini 13%. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau di total semuanya harus 100%. Nah, seperti itu ya. Ini kalau untuk persentase. Kalau derajat bagaimana kalau derajat? Nah, kalau yang menghitung dengan cara derajat, nah, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Seperti ini jadi ya. Sama seperti tadi. Jadi frekuensi per total frekuensi dikali 360 derajat. Kalau kita menggunakan sudut pusat ya. Nah, oh jadi berapa? Oh, 30 derajat. 360 dibagi 24 berapa? Kemudian dikali dengan 2. Nah, ketemu 30 derajat, kemudian ini 60 derajat. Nah, dari sini ini nanti bisa dibuat diagram lingkarannya.
Nah, seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian harus menentukan titik pusatnya. Kalian menggunakan jangka untuk lebih mudahnya agar titik pusatnya kalian mengetahui dan pas ya. Nah, kalian buat lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, setelah itu kalian membuat ini ukuran sepatu 33 itu 30 derajat. Nah, kalian ukur dengan busur. Dengan busur sebesar 30 derajat. Nanti setelah ini setelah selesai untuk ukuran 33, kalian lanjutkan ukuran selanjutnya yang ukuran 34, 60 derajat. Berarti nanti mulainya juga sama, titik pusatnya juga sama di sini, tapi mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Nah, seperti itu ya. Seterusnya nanti seperti itu sampai selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut pada latihan soal dan penyelesaian. Nah, di sini buatlah diagram lingkaran dari data banyak siswa kelas 8 berikut ini. Nah, di sini ada 2 jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk kelas 8A. Itu laki-laki 12, perempuan 18 sampai kelas 8F. Caranya gimana sih kalau ada 2 macam seperti ini? Nah, caranya seperti ini. Kalian membuat tabelnya dulu ya, seperti ini. Untuk kelas 8A tadi laki-laki 12, kemudian perempuan 18. Kemudian kalian membuat frekuensi. Frekuensinya dari mana? Ini dijumlahkan. Laki-laki dan perempuan ini dijumlahkan. Ternyata untuk 8A itu totalnya per kelasnya 30, kalau 8B itu 31 dan seterusnya sampai 8F itu ternyata 32. Setelah itu kalian membuat persentasenya. Persentasenya juga sama. Nah, caranya sama. Jadi frekuensi per total frekuensi dikali 100%. Nah, ini kalian total dulu semua. Ternyata totalnya 189. Nah, baru kalian bisa menghitungnya. 30 kita mencari yang kelas A dulu. Jadi 30 per 189 dikali dengan 100%. Ternyata 15,87%. Nah, ini saya bulatkan ke atas. Ternyata 16%. Nah, seterusnya nanti seperti itu ya. Nah, disesuaikan dengan frekuensi. Kalau kelas 8B kan 31. Jadi 31 per 189 dikali 100%. 16,40%. Dibulatkan 16%. Seperti itu. Semuanya seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan sudut pusat sama. Berarti frekuensi per total frekuensi dikali 360 derajat. Nah, sama 30 per 189 dikali 360 derajat. Ternyata totalnya 57 derajat. Kalau kelas 8B 59 derajat. Nah, dari sini kita bisa membuat diagram lingkarannya. Kita membutuhkan jangka dan busur ya untuk membuat diagram lingkarannya. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini. Untuk kelas 8A tadi berapa? 15,87%. Nah, kelas B 16,40%, kelas C 16,40%, kelas D 17,46%, kelas D 16,93%, kelas F itu ternyata 16,93%. Sama seperti ini ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya ini laporan penjualan dealer sepeda motor selama 5 tahun disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, pada tahun 2009 banyak sepeda motor terjual ada 155, pada tahun 2010 ada 170 dan seterusnya sampai tahun 2013. Nah, bagaimana caranya? Sama, kalau yang ini juga sama. Kalian harus menentukan persentase dan sudut pusatnya, sama seperti tadi. Nah, kalau yang ini kan hanya satu saja, tidak ada yang lainnya. Jadi tinggal dibuat persentase dan sudut pusatnya saja. Nah, ini tinggal kalian jumlah banyak sepeda motor terjual semuanya dari tahun 2009 sampai tahun 2013 itu totalnya ternyata 805 unit. Nah, setelah itu baru dibuat persentasenya.
Oh, pada tahun 2009 155 per 805 dikali 100%. Oh, 19,25% kalau dibulatkan jadi 19%. Nanti seterusnya seperti itu sampai tahun 2013 ya. Kemudian kalau sudut pusat juga sama. 155 per 805 kali 360 derajat. Oh, ternyata 69 derajat. Seterusnya seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kalian membuat diagram lingkarannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tahun 2009. Ini tahun 2010, ini tahun 2011, ini tahun 2012, dan ini tahun 2013. Nah, selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.